Mika sekarang sedang bekerja. Rencananya hari ini adalah hari terakhir kerja sebelum ia cuti untuk menikah dengan Lukas sang kekasih. Cia yang bentar lagi nikah, goda Ratna, salah satu rekan kerja Mika yang sangat baik padanya. "Ih, Mbak Ratna ini apaan sih?" sahut Mika dengan wajah tersipu malu. "Calon pengantin malu nih." Mbak Ratna memang sering sekali menggoda Mika saat tahu dia akan segera menikah dengan Lukas, yang tak lain adalah anak dari Andala Group. Famor Andala Group memang sangat bagus karena menjadi salah satu perusahaan sukses dengan banyaknya investor, dan juga Andala Group sendiri juga bekerja sama dengan bank tempat Mika bekerja, sehingga tidak diragukan lagi banyak karyawan bank yang iri dengan Mika karena akan menikah dengan anak pemilik Andala Group. Setelah Mbak Ratna menggoda Mika habis-habisan, mereka pun kembali bekerja karena sekarang banyak nasabah yang mengantri mulai dari ingin menabung, setor tunai dan yang lainnya. Pekerjaan ini termasuk berat karena harus berurusan dengan uang orang lain. Namun Mika sangat menyukai pekerjaan ini sehingga tak terasa berat dan lelah untuknya meski sesekali dia juga lelah. Jam makan siang pun datang. Sekarang Mika sedang makan siang dengan Mbak Ratna dan juga rekan-rekan kerjanya yang lain. Untuk mengakhiri masa lajang Mika, cheers. Mbak Ratna berbicara sambil mengangkat botol minumannya ke atas. Meskipun bukan alkohol karena nanti masih harus bekerja, semua karyawan pun ikut menaikkan botolnya dan berkata bersama, "Cheers!" Serentak mengangkat gelas minumnya yang tidak wine. Karena mereka masih harus bekerja, takutnya nanti kalau wine mereka akan tidak sadarkan diri karena sudah tepar. Mereka pun menyantap makan siangnya dengan berbincang seru. Mika sangat bersyukur karena ada beberapa karyawan yang berteman dengannya, meski banyak juga karyawan yang tidak suka dengannya, apalagi saat mengetahui dia akan menikah dengan Lukas. "Selamat ya Mik, semoga setelah menikah hidup kamu akan lebih baik lagi." Mbak Ratna berucap, "Sekian Mbak." "Selamat Mika," sahut Billy, salah satu rekan kerja yang cukup dekat denganku, sama seperti Mbak Ratna. "Terima kasih buat semuanya yang udah doain aku ya," ucap Mika berterima kasih. Setelah selesai makan, mereka pun bergegas untuk pergi meninggalkan restoran tersebut. Namun sebelum meninggalkan restoran, Mika izin untuk ke toilet sebentar, membenarkan riasannya. "Bentar ya, aku ke toilet dulu," sahut Mika. "Iya," jawab Mbak Ratna dan Billy bersamaan. Mika pun menuju ke toilet. Setelah selesai, segera dia keluar. Namun sialnya saat dia keluar dan sedang buru-buru menuju ke arah Mbak Ratna dan Billy, dia tak sengaja menabrak seseorang dengan cukup keras. Mika pun terjatuh, namun segera ia bangkit dari jatuhnya dan meminta maaf kepada orang yang sudah dia tabrak itu. "Maaf," ucap Mika dengan rasa bersalah dan melihat ke arah orang tersebut. Saat dia melihatnya, Mika tercengang karena paras yang tampan dari pria tersebut. Namun dia tidak tahu siapa pria tersebut. Ya, dia adalah Melvin, pria tampan yang sangat dingin. Namun segera Mika menepis hal tersebut dan kembali sadar bahwa dia baru saja menabraknya. "Maaf Pak, saya tidak sengaja," ucap Mika dengan sopan dan melihat jas yang dipakai Melvin tersebut terkena minuman yang dia bawa. Mika segera menyekanya dengan tangan, namun saat Mika akan menyekanya, tangan Melvin tersebut sudah menepis tangan Mika. "Sudah tidak apa-apa," ucap Melvin dengan dingin kemudian pergi meninggalkan Mika. Andai saja Mika tahu siapa pria yang ia tabrak tadi, mungkin dia langsung sembah sujud karena status Melvin yang sangat tinggi dan jauh berbeda dengannya. Mika pun sedikit tercengang, tetapi kemudian ia segera pergi karena pasti rekannya sudah menunggunya. Dia pun santai dan kembali ke Mbak Ratna dan Billy. Pertemuan pertama yang sangat tidak terduga, yang tidak bisa dilupakan. Apakah Mika akan terus tenang seperti ini saat tahu siapa pria yang dia tabrak tadi? "Lama banget sih Mik," sahut Mbak Ratna. "Ya Mbak, tadi ada insiden sedikit," jawab Mika. "Ya udah yuk," ajak Billy dan mereka pun pergi meninggalkan restoran dan menuju kembali ke kantor. Sedangkan Melvin tadi saat di kantor, dia mendapat kabar dari sahabatnya Chico bahwa dia ingin bertemu dengan Melvin karena dia baru saja pulang dari luar negeri. Chico berada di luar negeri untuk studinya dan baru saja lulus kemudian kembali ke sini.
Dia hampir 2 tahun tidak pulang karena terlalu betah, dan juga saat dia di sana tidak memikirkan perusahaan. Namun saat pulang dia harus memikirkan perusahaannya. Maka dari itu Chico merekomendasikan restoran tersebut agar bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Saat sudah sampai, ternyata Chico belum sampai dan terjebak macet. Melvin pun memilih memesan minuman terlebih dahulu, kemudian akan mencari tempat duduk yang ada. Saat dia datang, banyak pembeli wanita yang melihatnya kagum, dan banyak yang berbisik tentangnya mengagumi dirinya. "Heh, itu bukannya Pak Melvin dari Wijaya Group," ucap salah satu pembeli wanita. "Iya, itu dia," jawabnya kemudian memotret Melvin yang sedang di sana. Melvin pun sedikit risih. Setelah mendapat pesanannya, dia segera pergi dari tempat tersebut. Saat sedang berjalan di lorong menuju toilet, tidak sengaja ada yang menabraknya dan membuat ais americano yang berada di tangannya tumpah. Berkali-kali wanita tersebut meminta maaf, namun Melvin pun berkata tidak apa-apa dan langsung pergi meninggalkan wanita tersebut. Sebenarnya Melvin tadi sedikit terkejut dengan wanita tersebut karena wajahnya yang cantik polos dengan make up yang tipis membuat auranya sangat damai jika dilihat. Namun Melvin tak terlalu memikirkannya dan segera ke toilet dan membersihkan tumpahan ais americano tersebut. Melvin sedikit heran karena biasanya dia akan sangat marah kalau ada kejadian seperti ini. Tetapi tadi dia tidak marah dan malah menyuruh wanita tersebut untuk tidak usah khawatir. Aneh memang, tetapi Melvin tidak bisa berpikir apapun. Setelah selesai membersihkan tumpahan kopinya, dia segera menuju ke meja ujung, yang ternyata Chico sudah datang dengan Stephen dan Jeffrey. Melvin, Chico, Stephen dan Jeffrey mereka adalah sahabat mulai dari kecil. Karena mereka adalah sama-sama dari kalangan atas, sehingga mereka berteman karena orang tua mereka juga berbisnis. Namun dari mereka berempat, Melvin lah yang paling kaya, dan disegani karena kekayaan yang melimpah, namun juga yang sangat dingin dan cuek sekali, dan terkenal kejam apalagi jika sudah urusan bisnis. "Hai Vin," sapa Chico. "Hai, kalian udah sampai," sahut Melvin kemudian duduk di tempat yang kosong. Mereka pun saling ngobrol tentang banyak hal, namun kebanyakan tentang pekerjaan dan juga kabar satu sama lain. Maklumlah anak orang kaya yang sudah banyak warisan. "Gimana sama calon istri lo, Vin?" tanya Jeffrey yang sebenarnya sedang meledek Melvin. "Sialan lo," sahut Melvin. Mereka semua tahu bahwa Melvin selalu didesak oleh orang tuanya untuk segera menikah, dan Melvin belum siap akan hal tersebut. "Gua bingung mami, gua pengen banget punya mantu. Lah gua pacar aja gak punya apalagi istri," jawab Melvin pasrah dan tidak tahu tentang pemikiran sang mami. "Udah sana cari aja Vin, buat sayembara gitu kek," usulan Stephen. "Gila memang, namanya juga Stephen, orang yang sering ngaco jika ngomong." "Gila kayak apa aja gua buat sayembara kayak nggak laku aja," sahut Melvin. "Itu baju lo kenapa Vin?" tanya Chico, yang baru menyadari bahwa baju temannya basah di bagian dada. "Tadi nggak sengaja ada yang tabrak gua di arah mau ke toilet," sahut Melvin. Namun seketika Melvin teringat dengan wanita tersebut. Entah kenapa seperti ada sebuah perasaan tersendiri. Namun ia segera menepisnya dan kembali berbincang-bincang. Setelah dirasa waktu istirahat selesai, mereka pun segera pamit pergi dan mengingatkan bahwa mereka nanti harus bertemu lagi karena Chico baru saja sampai dari luar negeri. "Jangan lupa nanti kita ketemuan di klub biasanya ya," ucap Chico mengingatkan para sahabatnya. "Iya," jawab Stephen. "Siap," jawab Jeffrey. "Ya udah, gue duluan ya," pamit Melvin kemudian pergi meninggalkan sahabatnya untuk kembali ke kantor. "Hati-hati," ucap mereka bertiga kepada sahabatnya yang satu itu karena sangat dingin dan cuek tiada tara. Melvin segera pergi dan menuju kantor. Saat sampai kantor dia pun segera kembali ke rutinitasnya, apalagi kalau bukan dengan berkas-berkasnya.